Chelsea bidik Karim Adeyemi, pemain tercepat di Bundesliga. Chelsea dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut bintang Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Pemain muda ini dikenal sebagai salah satu pelari tercepat dalam sejarah Bundesliga, dengan kecepatan mencapai 22,77 mph, menjadikannya tercepat ketiga sejak pengukuran dimulai pada tahun 2011. Diskusi mengenai transfer Adeyemi untuk musim panas mendatang telah dimulai oleh Chelsea. Namun, Napoli juga dilaporkan berusaha untuk mendapatkan jasanya di bursa transfer Januari ini, meskipun besar kemungkinan Adeyemi tidak akan meninggalkan Dortmund di tengah musim. Borussia Dortmund hanya akan melepaskan Karim Adeyemi dengan harga transfer yang tinggi, sehingga hanya klub-klub elit tertentu yang dapat memenuhi permintaan tersebut. Liverpool juga disebut-sebut tertarik untuk merekrut pemain asal Jerman ini. Sebelumnya, Adeyemi menolak tawaran dari Chelsea pada musim panas lalu. Ia tampaknya kurang berminat untuk pindah ke Stamford Bridge saat itu. Namun situasi ini bisa saja berubah seiring berjalannya waktu. Milan datangkan Kyle Walker dengan status pinjaman, bukan free transfer. AC Milan berencana untuk merekrut Kyle Walker dengan skema pinjaman yang disertai opsi pembelian dari Manchester City, bukan melalui pemutusan kontrak secara langsung. Awalnya, rencananya adalah agar pemain veteran tersebut mengakhiri kontraknya lebih awal dengan kesepakatan bersama, sehingga ia bisa bergabung dengan AC Milan sebagai pemain bebas. Namun, pakar transfer Italia, Gianluca Di Marzio, mengungkapkan adanya perubahan dalam rencana tersebut. Kyle Walker dipastikan akan merapat ke San Siro, tetapi kali ini dengan status pinjaman dan opsi untuk membeli secara permanen dengan biaya yang terjangkau. Beberapa laporan hari ini menyebutkan bahwa Walker telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Milan untuk kontrak yang berlaku hingga Juni 2027, dengan gaji yang setara, yaitu 6 juta euro per musim, sama seperti yang ia terima di Man City. AC Milan kibarkan bendera putih untuk perburuan Marcus Rashford. Klub Serie A, AC Milan, dilaporkan telah mengambil langkah tegas terkait masa depan Marcus Rashford. Rossoneri memutuskan untuk menarik diri dari perburuan winger Manchester United tersebut. Menurut laporan dari L'Equipe, situasi kini telah berubah. AC Milan memilih untuk mundur dari upaya mendapatkan Rashford, disebabkan oleh besarnya gaji yang diminta. Rossoneri sebenarnya berencana untuk meminjam sang winger dari MU selama 6 bulan, namun mereka berharap manajemen MU dapat menanggung sebagian besar gaji Rashford yang mencapai 325.000 pounds per pekan. Sayangnya, MU menolak permintaan tersebut. Akibatnya, Milan terpaksa menarik diri, karena mereka tidak mampu memenuhi tuntutan gaji Rashford yang begitu tinggi. Sanjungan setinggi langit Virgil van Dijk untuk Darwin Núñez, sang pahlawan Liverpool. Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, melontarkan pujian yang luar biasa kepada Darwin Núñez. Ia menganggap striker tersebut benar-benar menjadi pahlawan bagi tim The Reds. Pernyataan ini disampaikan Van Dijk setelah pertandingan antara Brentford dan Liverpool. Meskipun tampil dominan sejak awal, Liverpool sempat frustrasi menghadapi pertahanan kokoh dari tuan rumah. Namun, striker asal Uruguay itu berhasil mencetak 2 gol dalam waktu hanya 3 menit, membawa Liverpool pulang ke Merseyside dengan 3 poin berharga. Kapten tim ini percaya bahwa tanpa kehadiran Núñez, Liverpool mungkin akan pulang dengan rasa kecewa dari pertandingan tersebut. Hari ini Darwin jadi pembeda bagi kami dengan mencetak 2 gol. Sejak ia masuk ke lapangan, Darwin memberikan banyak energi bagi kami, ungkap Van Dijk. Eva pastikan Joshua Zirkzee lolos dari hukuman, bisa tampil lawan Brighton. Kabar menggembirakan datang untuk Manchester United. Penyerang mereka, Joshua Zirkzee, dipastikan akan tampil dalam pertandingan melawan Brighton. Malam ini, Manchester United akan melakoni laga pekan ke-21 IPL 2024-2025 dengan menjamu tim kuda hitam, Brighton, di Old Trafford. Menghadapi tim yang kuat seperti The Eagles, MU memerlukan kekuatan terbaik dari skuad mereka. Namun, sebelumnya ada kekhawatiran bahwa Zirkzee tidak bisa bermain. Striker tersebut sempat terancam sanksi dari FA setelah terekam kamera melakukan selebrasi yang dianggap tidak pantas saat merayakan gol Amad Diallo, yang ditujukan kepada fans Brentford. Hal ini membuatnya berpotensi absen di pertandingan ini. Namun, baru-baru ini FA mengeluarkan pernyataan mengenai insiden tersebut, dan mereka mengonfirmasi bahwa Zirkzee tidak akan mendapatkan hukuman. Revolusi lini tengah, Inter ingin gantikan Fratesi dan Aslani dengan Nico Pas dan Ricci. Inter sedang mempersiapkan transformasi besar di lini tengah menjelang musim panas yang akan datang.
Penampilan Christian Aslani yang belum memuaskan dan keinginan Davide Frattesi untuk pergi memaksa Nerazzurri untuk merancang perubahan signifikan. Beberapa nama telah muncul dalam radar mereka, termasuk gelandang Como, Niko Pas, pemain Torino, Samuel Ricci, dan bintang muda Dinamo Zagreb, Petar Sucic. Inter optimis bahwa Simone Inzaghi dapat mengoptimalkan potensi Pas sebagai gelandang tengah, meskipun saat ini ia lebih berperan sebagai pemain menyerang. Sementara itu, Ricci diperkirakan akan menjadi incaran bersama AC Milan, karena Torino menetapkan harga tinggi, yaitu antara 3,540 juta. Di sisi lain, Petar Sucic dianggap sebagai pilihan yang lebih terjangkau dengan harga sekitar 1,015 juta, dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Jika dua gelandang baru bergabung musim panas mendatang, diperkirakan dua pemain akan meninggalkan klub, yaitu Frattesi dan Aslani. Harga murah meriah, Rizky Ridho solusi krisis bek Como 1907. Pemain timnas Indonesia, Rizky Ridho, kini menjadi sorotan karena kabar bahwa ia akan bergabung dengan Liga Italia Serie A. Ia dianggap sebagai solusi ideal untuk mengatasi masalah pertahanan di Como 1907. Isu mengenai Rizky Ridho dan Como 1907 pun ramai dibicarakan di media sosial, menarik perhatian banyak kalangan. Namun, meski rumor transfer Rizky Ridho ke Como 1907 semakin berkembang, hal ini belum menjadi pembicaraan yang serius di kalangan tim yang dilatih oleh CSC Fabregas. Informasi ini disampaikan oleh akun Instagram Goalpost Asia, yang menyebutkan bahwa Rizky Ridho juga menjadi incaran beberapa klub lain, termasuk Como 1907. Selain Como 1907, akun tersebut juga mengaitkan Ridho dengan FC Tokyo, salah satu tim di Liga tertinggi Jepang. Di sisi lain, Gimpo FC, klub dari Liga kedua Korea, juga disebut-sebut telah melakukan negosiasi terkait gaji, namun sayangnya, proses tersebut tidak membuahkan hasil. Antony dikabarkan hengkang, Amorim tegaskan pertahankan skuad MU. Antony dilaporkan akan meninggalkan Manchester United pada bulan Januari ini. Menir Setan Merah, Ruben Amorim, menegaskan keinginannya untuk menjaga skuad yang ada. Menurut Sky Sports, Antony menjadi incaran beberapa klub, termasuk dari Yunani dan Spanyol. Real Betis dari Spanyol disebut-sebut tertarik untuk merekrutnya, sementara Olympiacos dari Yunani juga ingin mendatangkan pemain asal Brasil tersebut. Real Betis dikabarkan berada di posisi terdepan untuk mendapatkan Antony, karena mereka bersedia membayar setengah dari gaji pemain yang mencapai 4 miliar rupiah per pekan. Saya ingin mempertahankan para pemain saya, dan fokus pada mereka, ungkap Amorim, seperti dilansir oleh BBC. Real Madrid tertarik pada Benjamin Pavard, Inter siap lepas jika ada tawaran besar. Real Madrid dilaporkan tengah mengincar bek Inter Milan, Benjamin Pavard, sebagai salah satu target potensial. Menurut berita dari Calcio Mercato, Inter bersedia mempertimbangkan untuk melepas pemain asal Prancis itu, namun hanya jika Los Blancos mengajukan tawaran yang menggiurkan. Klub raksasa Spanyol ini terus mencari cara untuk memperkuat pertahanan mereka. Benjamin Pavard, yang baru saja bergabung dengan Inter dari Bayern Munich pada musim panas lalu, kini menjadi perhatian utama mereka. Pavard, yang dikenal sebagai bek serba bisa, telah menunjukkan performa yang solid bersama Nerazzurri sejak kedatangannya. Kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi di lini belakang menjadikannya pilihan menarik bagi Real Madrid. Jika Real Madrid benar-benar serius ingin mendapatkan Pavard, mereka perlu mengajukan tawaran yang sepadan dengan nilai yang ditetapkan oleh Inter, mungkin sekitar 40-50 juta euro. Situasi ini berpotensi menjadi saga transfer yang menarik, mengingat Pavard masih terikat kontrak jangka panjang di Giuseppe Meazza. Barcelona sudah tentukan siapa pemain nomor 10 mereka musim depan. Setelah kepergian mengejutkan Lionel Messi di musim panas 2021, nomor punggung 10 di klub sepak bola Katalan itu kehilangan pesonanya. Ansu Fati sempat diberi kesempatan untuk mengenakan jersey legendaris tersebut, namun sayangnya, cedera yang tak kunjung reda dan penampilan yang kurang memuaskan membuatnya gagal meneruskan warisan gemilang nomor 10 di Blaugrana. Kini, tampaknya masa depan Ansu Fati di klub ini semakin suram. Mantan bintang La Masia itu bahkan tidak lagi menjadi bagian dari rencana Hansi Flick. Di tengah situasi ini, Lamine Yamal muncul sebagai bintang baru klub, menjadi salah satu penyerang muda terbaik musim ini, dan dia akan mengambil alih nomor 10 untuk Barcelona mulai musim depan.